Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar akuntansi untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk di sesi kali ini, untuk di pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan di kebijakan dan estimasi akuntansi serta kesalahan terkait dengan di akuntansi, yaitu dari kitab SAK Etap. Ada beberapa pokok bahasan yang nanti akan kita bahas, kita agendakan untuk di pokok bahasan ini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di kebijakan akuntansi itu sendiri. Yang kedua adalah estimasi dalam akuntansi, dan yang ketiga adalah kesalahan, dan yang keempat adalah bisa yang lainnya. Untuk yang pertama terkait dengan di kebijakan akuntansi. Kalau Anda baca di dalam kitab SAK Etap yaitu bab 9. Di situ berisi beberapa poin. Poin yang pertama diantaranya adalah kebijakan akuntansi itu merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas. Dalam apa? Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Artinya, jadi sebuah entitas terkait dengan di penyusunan laporan keuangan itu membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah aturan, membuat sebuah prinsip, membuat sebuah konvensi ya, terkait untuk aturan penerapan atau praktiknya seperti apa. Itu di kebijakan akuntansi. Jika SAK Etap secara spesifik mengatur transaksi ya, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK Etap. Maksudnya, jadi apabila dalam SAK Etap itu sudah ada aturannya terkait dengan di pencatatan transaksi, penyajian transaksi, ataupun kejadiannya atau keadaan yang lainnya, maka entitas harus mengikuti yang ada dalam SAK Etap. Namun ya, jika dampak ya tidak material, jadi artinya tidak mempengaruhi di pengambilan keputusan, maka entitas tidak perlu mengikuti persyaratan yang ada di dalam SAK Etap. Entitas harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi atau kejadian dan kondisi lain yang sama. Itu terkait di kebijakan akuntansi. Dalam SAK Etap tidak ada pengaturan spesifik. Maksudnya, jadi jika SAK Etap tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi, maka manajemen menggunakan pertimbangan relevan dan andal untuk memilih kebijakan akuntansi dengan hierarki. Yang pertama adalah persyaratan dan panduan SAK Etap. Jadi persyaratan dan panduan SAK Etap ini tentunya adalah persyaratan dan panduan yang berhubungan dengan isu yang sama atau terkait dengan hal tersebut. Yang kedua adalah definisi kriteria pengakuan dan konsep pengukuran sesuai dengan konsep dan prinsip pervasif. Ada di bab 2 untuk kitab SAK Etap. Persyaratan dan panduan dalam PSAK non-etap ya, yang berhubungan dengan isu serupa atau terkait. Itu yang bisa digunakan terkait dengan di kebijakan akuntansi. Pengaturan terkini dari badan penyusunan standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama. Literatur akuntansi dan praktik industri yang berterima umum sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Itu terkait dengan di
kebijakan akuntansi. Lalu seperti apa perubahan kebijakan akuntansi itu? Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu hanya jika yang pertama disyaratkan sesuai dengan SAK etap. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan. Lalu bagaimana penerapannya? Jadi penerapan perubahan dari kebijakan akuntansi ini yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan transisi dari SAK etap. Jadi untuk perusahaan atau entitas yang memang belum mengikuti baru kali ini untuk mengikuti misalnya SAK etap, maka kalau sebelumnya sudah memiliki kebijakan akuntansi maka akan ada perubahan di kebijakan akuntansi. Jika tidak diatur maka penerapan secara retrospektif. Jadi akan ditinjau kembali ya. Jadi entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru seolah-olah kebijakan akuntansi baru telah diterapkan sebelumnya. Jadi kita menggunakan kebijakan baru itu seolah-olah bahwa dulu itu sudah pernah kita pakai. Maka hari ini dalam kita menerapkan sebuah kegiatan transaksi akuntansi, melakukan pencatatan, pengungkapan dan penyajian, ya harus ada dengan kondisi sama. Yang kedua, jika tidak praktis, entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru pada periode sajian paling awal. Jadi kalau misalnya perubahan di tengah-tengah itu tidak cukup praktis, ya, maka entitas dapat memilih ya untuk di periode depannya, jadi diterapkan di awal bulan. Itu perubahan kebijakan akuntansi untuk penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua terkait dengan diestimasi akuntansi. Seperti apa sih estimasi akuntansi itu? Jadi, perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat, aset atau kewajiban, atau jumlah konsumsi periodik suatu aset yang berasal dari pengujian status sekarang ya, dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang. Itu di perubahan estimasi. Perubahan estimasi akuntansi yang berasal dari informasi baru atau pengembangan baru dan oleh karena itu bukan koreksi kesalahan. Lalu penerapannya adalah penerapan secara prospektif. Jadi perubahan estimasi di sini, jadi misalnya bisa dicontohkan, jika sebuah entitas A membeli aset tetap berupa bangunan yang dibeli pada tanggal 1 2013 sebesar 820 juta. Bangunan disusutkan dengan periode garis lurus, masa manfaat 20 tahun, nilai sisa 20 juta. Jadi pada tanggal 1 Januari 2013 entitas merubah 1 Januari 2020 entitas merubah masa manfaat dari 10 tahun tersisa menjadi 20 tahun tersisa, sehingga total masa manfaat menjadi 30 tahun. Maka jika dihitung, jadi jumlah penyusutan per tahun itu adalah 820 dikurangi 20 juta. Dibagi 20 sama dengan berapa? 40 juta per tahun. Itu yang awal. Sebelum ada perubahan estimasi. Penyusutan selama 10 tahun berarti berapa? 400 juta. Nilai buku tersisa berapa? 420 juta. Penyusutan baru bagaimana? Penyusutan baru berarti 420 dikurangi 20 juta dibagi dengan 20 tahun. Itu sama dengan berapa? 20 juta. Itu kalau dicontohkan. Lalu koreksi kesalahan untuk periode lalu. Jadi kesalahan periode yang lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan.
yang dilakukan oleh entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal, di mana yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, diekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan memasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Penerapannya seperti apa? Sama, penerapan diterapkan secara retrospektif. Bagaimana sih contohnya untuk dikoreksi kesalahan? Jadi koreksi kesalahan itu bisa dicontohkan misalnya entitas A membeli aset tetap bangunan pada tanggal 1/2009. Jadi entitas tersebut ya dibeli sebesar 1,2 juta, 1,2 miliar atau 1.200 juta. Itu adalah sebuah gedung dan gedung disusutkan dengan metode garis lurus, masa manfaatnya adalah 20 tahun, nilai sisanya 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2013, entitas menemukan kesalahan bahwa nilai peralatan gedung tersebut itu seharusnya 1,4 miliar. Akibat biaya perolehan yang tidak dimasukkan, nilai sisa dan masa manfaat tidak berubah. Koreksi harus dilakukan itu dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Jadi depresiasi yang lama, jadi 1,2 miliar dikurangi 200 juta dibagi 20, ketemunya adalah 50 juta. Depresiasi yang baru 1,4 miliar dikurangi 200 dibagi dengan 20, ketemunya 60 juta. Jadi koreksi pada tanggal 1 2009 sampai dengan 31 Januari 2013 itu adalah 10 kali 5 sama dengan 50 juta. Jadi bisa dihitung, jadi catatannya adalah aset tetap pada saldo laba sebesar 200 juta. Dan saldo laba pada akumulasi depresiasi sebesar 50 juta. Jadi depresiasi pada tanggal 31 ya Desember 2013 menggunakan depresiasi yang baru. Itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar berapa? 60 juta. Diskusikan di aspek pajak. Tidak ada aturan khusus ya. Boleh tidaknya koreksi atau perubahan estimasi kebijakan akuntansi itu diatur. Jadi untuk perubahan estimasi harus dilihat apakah ini terkait dengan di pengakuan beban dan pendapatan yang oleh pajak terdapat pengaturan khusus, misalnya depresiasi. Jika demikian maka perubahan tidak diakui menurut pajak. Jika perubahan estimasi tidak diatur secara khusus oleh pajak, berarti perubahan ini juga akan diakui menurut pajak. Permasalahannya, bagaimana pengakuan atas koreksi saldo laba? Apakah akan dikenakan pajak juga? Jadi, beberapa koreksi akuntansi berakibat pada penyesuaian saldo laba. Dari tidak diakui dalam laba rugi ataupun yang lain. Untuk hal ini perlu dipertegas bagaimana pajak atas tambahan entitas yang diperoleh dari restatement. Jadi di sini adalah penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang menambah dari kekayaan itu sendiri. Itu terkait dengan di pajak. Ya. Jadi demikian untuk di sedikit sharing kita untuk materi ya terkait dengan di kebijakan akuntansi dan estimasi serta kesalahan. Ya, bagaimana sih, apa sih kebijakan akuntansi itu, bagaimana penerapannya ya dengan adanya sebuah perubahan ya di dalam akuntansi itu. Dan bagaimana kaitannya dengan di koreksi kesalahan. Penerapannya seperti apa? Untuk lebih jelas silakan dibaca kembali
ya di dalam kitab SHK bab 9. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin menyampaikan kaitan dengan di poin-poinnya saja. Demikian untuk sharing kita di materi kita pada sesi kali ini ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.